Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Baik, di sini kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai unsur-unsur golongan 15. Kami di sini beranggotakan Afifah Zakiyah Nur Salsabila, Maradista Cepa, Mia Salastri, Ilham, dan juga Sulistia. Nah, selanjutnya, di sini ada outline yang dimana perlu kita ketahui terlebih dahulu gitu. Unsur-unsur golongan 15 ini terdiri dari nitrogen, fosfor, arsenik, antimon dan juga bismut. Yang dimana pada unsur-unsur ini terdapat sifat fisik yang berbeda, sifat kimia yang berbeda, lalu ada juga kegunaan-kegunaan lainnya. Nah, ada juga sintesis dari tiap-tiap senyawa atau tiap-tiap unsur tersebut. Nah, di sini ada outline-nya yaitu ada sifat fisik dan kimia unsur golongan 15, relativitas golongan 15, sintesis senyawa golongan 15, dan juga kegunaan unsur golongan 15. Selanjutnya di sini juga ada rumusan masalah. Nah, yang dimana pada rumusan masalah ini ada 4 rumusan masalah. Bagaimana sifat fisik dan sifat kimia golongan 15, lalu bagaimana kerelativitasan unsur golongan 15, yang ketiga bagaimana pembuatan atau sintesis dari golongan 15, dan yang keempat apa saja kegunaan dari unsur-unsur golongan 15. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kepada penyampaian materi. Yang pertama mengenai sifat fisik dan sifat kimia unsur golongan 15 yang akan disampaikan oleh Afifah Nur Zakiyah. Kepadanya Baik, terima kasih kepada Sulistia. Di sini ada sifat fisik dan kimia. Nah, unsur pada golongan 5A atau golongan 15 ini adalah nitrogen, di mana bentuk diatomik dari nitrogen adalah unsur yang paling utama dari udara. Nah, unsur-unsur yang lain termasuk fosfor, arsen, antimon, dan bismut. Kemudian di unsur-unsur golongan ini menunjukkan bahwa semua komponen-komponen dari unsur ini mempunyai 5 elektron pada kulit terluar, 2 elektron pada subkulit S, dan 3 terletak di subkulit P. Oleh karena itu, mereka kekurangan 3 elektron di kulit terluarnya. Nah, sifat fisik dan kimia unsur-unsur golongan 15 atau 5A yaitu yang pertama ini ada nitrogen. Nah, nitrogen adalah unsur kimia yang memiliki lambang N dengan nomor atom 7. Nitrogen ini biasanya ditemukan sebagai gas tanpa warna, tanpa bau, tanpa rasa. Kemudian nitrogen juga merupakan gas diatomik, bukan logam yang stabil. Dan sangat sulit bereaksi dengan unsur atau senyawa lainnya. Nitrogen ini tidak bereaksi dengan udara, air, asam, dan basa. Nitrogen memiliki titik leleh negatif 210 derajat Celcius dan titik didih negatif 195,8 derajat Celcius dengan konfigurasi elektronnya yaitu He2S2 2P3. Nah, selanjutnya ada fosfor. Nah, fosfor adalah unsur kimia yang memiliki lambang unsur P dengan nomor atom 15. Fosfor ini berupa non-logam. Fosfor juga sangat reaktif, memiliki titik lebur 44,1 derajat Celcius dengan titik didihnya 279,85 derajat Celcius dan konfigurasi elektron Ne3S2 3P3. Selanjutnya ada arsen. Arsenin atau arsenikum adalah unsur kimia yang memiliki lambang AS dengan nomor atom 33. Arsen juga
bahan metaloid berwarna perak ya, kemudian beracun. Arsen memiliki titik didih 603 derajat Celcius dan titik lebur 817 derajat Celcius. Serta konfigurasi elektronnya Ar 3d10 4s2. Selanjutnya ada antimon. Nah, antimon adalah unsur metaloid kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Sb dengan nomor atom 51. Bentuk stabil antimon adalah logam biru putih, digunakan sebagai bahan tahan api, cat, keramik, elektronik, dan karet. Antimon memiliki titik didih 1587 derajat Celcius dengan titik leburnya 630,63 derajat Celcius dan konfigurasi elektron Kr 4d10 5s2. Selanjutnya ada bismut. Nah, bismut adalah suatu unsur kimia yang memiliki lambang Bi dengan nomor atom 83, logam dengan kristal trivalen, kemudian bersifat diamagnetik, konduktivitas termal terendah setelah raksa. Senyawa bismut ini bebas timbal, sering digunakan sebagai bahan kosmetik dan dalam bidang medis. Nah, bismut juga memiliki titik didih 1564 derajat Celcius dan titik leburnya 271,5 derajat Celcius. Konfigurasi elektronnya yaitu Xe, 4f4, 5d10, 6s2, dan 6p3. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Afifa. Untuk selanjutnya mengenai relativitas golongan 15 yang akan disampaikan oleh Muhammad Ilham. Kepadanya disilakan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang relativitas dari golongan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang relativitas dari golongan 15 atau golongan 5A, lengkap ini kita mengetahui dulu gitu, apa sih pengertian dari relativitas golongan ini. Nah, dalam kimia, golongan merujuk pada perubahan sifat fisik dan kimia suatu golongan unsur saat bergerak dari atas ke bawah dalam tabel periodik. Sifat-sifat seperti ukuran atom, energi ionisasi, dan kelarutan senyawa akan berubah secara bertahap seiring dengan peningkatan nomor atom dalam golongan tersebut. Nah, umumnya sifat non-logam akan berkurang dan sifat logam akan meningkat ketika berpindah dari atas ke bawah golongan, dan efek ini itu disebabkan oleh penambahan kulit elektron yang mempengaruhi bagaimana atom berinteraksi dengan atom lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek yang ada di dalam eh, dalam di dalam sebuah golongan 15A. Nah, di sini ada kemiripan dan perubahan sifat golongan 5A. Golongan 5A terdiri dari nitrogen, fosfor, arsen, dan juga antimon, dan bismut. Nah, unsur-unsur ini tuh memiliki kemiripan dengan golongan silikon dan sulfur dalam sifat fisik dan kimianya seperti entalpi atomisasi dan potensial ionisasinya. Namun, sifat logamnya berbeda. Arsen, antimon, dan bismut menunjukkan sifat logam yang lebih jelas dibandingkan dengan nitrogen dan fosfor, dan perubahan ini menggambarkan transisi dari non-logam ke logam miskin, atau sifat logam miskin itu logam yang berada di pertengahan itu antara logam dan non-logam, seperti metaloid, seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada perubahan sifat dari atas ke bawah golongan 5A. Seiring pergerakan dari atas ke bawah dalam golongan 5A, sifat fisik dan kimia unsur-unsur ini mengalami perubahan yang jelas. Unsur nitrogen di bagian atas golongan adalah gas yang sangat stabil dan reaktif, sering membentuk senyawa dengan hidrogen dan oksigen. Sedangkan fosfor yang lebih reaktif biasanya ditemukan dalam bentuk fosfor putih atau dalam rumus molekulnya itu P4. Sedangkan arsen dan antimon adalah metaloid.
dengan arsen lebih reaktif dan antimon lebih stabil serta sering digunakan dalam panduan logam. Nah, kalau bismut yang berada di bagian bawah golongan adalah logam miskin yang stabil dengan sifat diamagnetiknya. Oke, selanjutnya, di sini ada tren sifat periodik dari golongan 5A. Nah, dari sifat periodik ini kan kita sudah mengetahui adanya jari-jari atom, elektronegativitas, afinitas elektron, dan juga energi ionisasi gitu. Nah, di sini kita akan bahas secara singkat gitu ya tentang sifat periodik yang ada di golongan 5A. Nah, tren sifat periodik golongan 5A ini menunjukkan peningkatan jari-jari atom karena penambahan kulit elektron ya dari atas ke bawah gitu kan. Energi ionisasi itu menurun karena ukuran atomnya semakin besar dan membuat elektron lebih mudah dilepaskan sehingga si elektronegativitasnya dan afinitas elektron juga menurun dari nitrogen ke bismut karena ukuran atom yang semakin besar mengurangi daya tarik inti terhadap elektron. Jadi intinya dari atas ke bawah, jari-jari atomnya itu semakin meningkat, sedangkan elektronegativitas, energi ionisasi, dan afinitas elektronnya itu semakin menurun karena ukuran atom yang semakin besar yang menyebabkan berkurangnya daya tarik inti terhadap elektron. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan tentang golongan 5A, sifat-sifatnya. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ilham. Untuk selanjutnya mengenai sintesis senyawa golongan 15 yang akan disampaikan oleh Nia Sarasti. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya adalah pembahasan penanganan khusus karena mempunyai sifat fisik dan sifat kimia dari maaf ada suaranya. Ada. Di mana proses sintesis senyawa dari golongan 15 ini melibatkan berbagai metode kimia yang kompleks dan memerlukan penanganan khusus karena mempunyai sifat fisik dan kimia dari masing-masing unsurnya. Adapun metode sintesis umum dari sintesis senyawa golongan 15 ini, yang pertama itu ada pembahasan sintesis senyawa golongan nitrogen dan fosfor, di mana ada dua contoh di sini. Dalam reaksi utamanya ada amonia dan asam nitrat. Yang pertama itu untuk sintesis amonia merupakan salah satu senyawa nitrogen yang paling penting itu merupakan amonia atau NH3 di mana disintesis melalui proses Haber-Bosch. Nah, di mana reaksi ini melibatkan nitrogen gas atau N2 dan hidrogen gas atau H2 dengan katalis logam seperti besi pada tekanan yang tinggi itu di antara rentang 150 sampai 200 atmosfer dan suhu sekitar 400 sampai 500 Celcius. Di mana reaksi utamanya ini ada N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Proses ini juga memanfaatkan nitrogen atmosfer dan gas alam atau sumber hidrogen untuk menghasilkan amonia. Itu merupakan salah satu bahan utama dari pembuatan pupuk. Lalu contoh yang kedua ada asam nitrat atau HNO3. Di sini sintesis asam nitrat ini dilakukan melalui proses Ostwald yang melibatkan oksidasi amonia yang menggunakan katalis platina pada suhu yang tinggi. Nah, produk nitrogen dioksida atau NO2 itu kemudian dilarutkan dalam air untuk menghasilkan asam nitrat. Reaksi utamanya seperti yang ada di PPT yaitu NH3 ditambah NH3 menjadi NO, NO2, lalu HNO3. Lalu selanjutnya ada sintesis fosfor, di mana sintesis fosfor ini umumnya disintesis melalui proses ekstraksi dari batu fosfat dan kemudian direaksikan dengan asam sulfat membentuk asam fosfat. Proses pemurnian dan sintesis senyawa fosfor ini melalui proses yang kompleks, melibatkan teknik pengendapan, ekstraksi pelarut, dan
Di sini ada dua contoh dari sintesisnya. Yang pertama ada fosfor pentaoksida atau P2O5, di mana proses sintesis ini disintesis dengan membakar fosfor putih dalam kelebihan dari oksigen. Nah, senyawa ini juga merupakan agen pengering kuat yang digunakan di laboratorium, contohnya itu laboratorium kimia gitu. Lalu yang kedua itu ada sintesis asam fosfat atau H3PO4, di mana sintesis asam fosfat ini diproduksi melalui reaksi juga merupakan bahan utama dalam produksi pupuk fosfat. Nah, reaksi utamanya ini ada P2O5 ditambah 3H2O menjadi 2H3PO4. Untuk slide selanjutnya. Untuk selanjutnya di sini ada unsur yang lain yaitu arsenik, antimon, dan bismut, di mana unsur berat seperti arsenik, antimon, dan bismut ini biasanya disintesis melalui reaksi dengan oksigen atau klorin. Contohnya pada arsenik triklorida atau SCl3 dibuat dengan mereaksikan arsenik dengan klorin gas, sementara untuk arsenik oksida atau AS2O3 diperoleh dengan pembakaran arsenik di udara, serupa itu ada antimon triklorida atau SbCl3 dan antimon pentoksida atau Sb2O3 juga dihasilkan melalui reaksi dengan klorin dan oksigen. Di sini ada contohnya itu reaksi utama arsenik, ada sintesis arsenik triklorida atau SCl3, di mana arsenik triklorida itu dibuat dengan mereaksikan arsenik dengan klorin gas. Lalu yang kedua itu ada AS2O3 atau arsenik oksida, di mana dihasilkan melalui pembakaran arsenik di udara, di mana arsenik oksida ini digunakan dalam industri kaca atau keramik. Lalu selanjutnya ada reaksi utama dari antimon. Di sini ada dua contoh sintesis, yaitu SbCl3 atau sintesis antimon triklorida, di mana antimon triklorida ini disiapkan dengan mereaksikan antimon dengan klorin gas. Lalu yang kedua ada Sb2O5 atau antimon pentoksida, di mana antimon ini dihasilkan melalui oksidasi antimon trioksida. Lalu selanjutnya ada unsur bismut, di mana unsur bismut ini memiliki senyawa penting, seperti contohnya sintesis BiO3 yang dibuat dengan memanaskan logam bismut di udara, serta bismut subnitrat yang digunakan dalam farmasi. Untuk reaksi utamanya ada di sini bismut oksida atau Bi2O3 yang di udara, lalu ada bismut subnitrat, di mana diperoleh dari reaksi bismut nitrat dengan air dan digunakan dalam untuk pencernaan. Sekian dari Racon. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nia Sarastri. Untuk selanjutnya, ada pembahasan mengenai kegunaan unsur golongan 15 yang akan disampaikan oleh Maradista kepadanya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu mengenai kegunaan unsur golongan 15 atau 5A. Nah, tadi sudah disebutkan juga bahwasannya unsur golongan 15 itu terdiri dari nitrogen, fosfor, arsen, antimon, dan juga bismut. Untuk nitrogen ini memiliki kegunaan yang amatlah penting gitu ya, karena nitrogen adalah salah satu unsur makro yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Dan juga unsur ini tuh berperan utama dalam merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman seperti daun, batang, dan juga akar. Nah, nitrogen ini juga diperlukan untuk membentuk jaringan baru sehingga tanaman dapat tumbuh lebih besar dan juga kuat.
Selain itu juga nitrogen merupakan komponen utama klorofil yang memungkinkan tanaman melakukan fotosintesis. Proses ini juga sangatlah penting karena fotosintesis mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Dan di samping itu, nitrogen juga berperan dalam pembentukan asam amino yang menjadi penyusun protein. Nah, protein ini juga sangatlah vital bagi tanaman, terutama sebagai enzim yang mengatur berbagai proses metabolisme. Lalu yang kedua yaitu unsur fosforus atau fosfor. Nah, fosfor ini adalah salah satu unsur esensial yang memiliki peran penting dalam berbagai proses biologis tubuh. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai pemberi energi, terutama melalui pembentukan ATP atau adenosin trifosfat, yang merupakan sumber energi utama untuk metabolisme lemak dan juga pati. Nah, energi yang dihasilkan dari proses ini tuh akan mendukung aktivitas metabolisme tubuh secara keseluruhan. Selain itu juga, fosfor ini berperan penting dalam menjaga kesehatan gigi dan juga gusi. Bersama dengan kalsium, fosfor juga membantu memperkuat struktur gigi dan juga tulang serta mendukung kesehatan jaringan pada gusi. Nah, di tingkat seluler, fosfor ini juga merupakan komponen utama dalam asam nukleat yaitu DNA dan juga RNA. Perannya ini tuh memungkinkan tubuh untuk melakukan replikasi DNA, sintesis protein, dan juga berbagai prosesnya yang mendukung pertumbuhan serta perbaikan sel dalam tubuh. Nah, selanjutnya itu ada arsen. Arsen ini salah satu kegunaan utamanya dalam industri pestisida, herbisida, dan juga insektisida. Senyawa arsen organik ini digunakan dalam insektisida. Umumnya itu dianggap tidak berbahaya bagi manusia jika terpapar dalam jumlah kecil. Nah, dalam bidang teknologi, arsen ini memainkan peran penting sebagai dopan type beta pada perangkat elektronik semikonduktor yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja alat elektronik. Arsen juga ini tuh memiliki aplikasi dalam industri keramik, di mana arsen triklorida akan digunakan untuk proses pembuatan keramik berkualitas tinggi. Selanjutnya itu antimon. Antimon atau Sb. Antimon adalah unsur kimia yang memiliki peran penting sebagai katalis dalam produksi plastik. Nah, terutama dalam pembuatan polyester, polyetilen tereplat atau PET. PET ini merupakan jenis plastik yang dibuat melalui reaksi antara asam tereftalat dan juga etilen glikol yang menggunakan antimon sebagai katalis untuk mempercepat proses polikondensasinya. Dan yang terakhir yaitu bismut atau Bi. Bismut ini adalah unsur kimia yang memiliki berbagai aplikasinya yang sangatlah penting, terutama dalam bidang medis dan juga industri. Nah, dalam dunia obat-obatan, bismut ini juga digunakan sebagai bahan aktif dalam beberapa produk farmasi. Salah satu contohnya adalah bismut subsalisilat yang sering digunakan untuk mengobati diare dan juga gangguan pencernaan lainnya. Selain itu juga bismut subgalat berperan sebagai deodoran internal untuk mengurangi bau pada tubuh gitu ya. Sementara bibrokatol ini digunakan dalam pengobatan infeksi mata. Nah, selain di bidang medis, bismut juga ini tuh dimanfaatkan dalam industri kosmetik dan juga pigmen. Dalam kosmetik, bismut ini sering digunakan untuk menghasilkan tekstur yang halus dan juga efek kilau pada produk tersebut seperti bedak, lipstick, eyeshadow, dan hal-hal lainnya. Sementara itu, dalam pembuatan pigmen, bismut ini memberikan warna yang stabil dan juga tahan lama. Dengan berbagai kegunaan ini juga, bismut ini menjadi salah satu unsur yang sangatlah berharga gitu ya, dalam menunjang kebutuhan medis, estetika, dan juga industri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Manadita Cekra. Selanjutnya, slide selanjutnya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nah, yang dimana pada kesimpulan ini yang pertama, unsur-unsur golongan 15 memiliki karakteristik umum seperti sifat fisik dan kimia. Seiring peningkatan nomor atom, nah
Di sini ada nitrogen yang sebagai gas diatomik, fosfor, arsenik, antimon, dan bismut adalah unsur padat dengan berbagai tingkat metalik. Nitrogen dan fosfor juga bersifat non-logam. Lalu arsenik dan antimon bersifat semilogam atau metaloid, dan juga bismut ini bersifat logam. Untuk yang kedua, ada relativitas golongan dalam kimia merujuk pada perubahan sifat fisik dan kimia suatu golongan unsur saat bergerak dari atas ke bawah dalam tabel periodik. Nah, unsur-unsur golongan 5 ini atau golongan 15 ini memiliki kemiripan dengan golongan silikon dan sulfur dalam sifat fisik dan kimianya, seperti entalpi atomisasi dan potensial ionisasi. Lalu yang ketiga, sintesis golongan 15 ini bisa dilakukan dengan berbagai metode. Nah, diantaranya bisa dengan metode Haber-Bosch atau juga metode pembakaran dan juga metode lainnya. Lalu di sini juga ada kegunaan dari setiap unsur-unsur golongan 15 itu. Di antaranya yaitu bisa merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman, bisa juga sebagai pemberi energi, sebagai obat, sebagai katalis, sebagai kosmetik dan juga lainnya. Baik, itu kesimpulan yang dapat diambil. Untuk selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan saja terlebih dahulu. Dan juga untuk selanjutnya, di sini ada evaluasi dari unsur-unsur golongan 15. Boleh di-scan barcode-nya dan juga dikerjakan untuk sebagai evaluasi pada golongan 15 ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dan juga materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.